memaksakan anaknya masuk ke satu jurusan yang sebenarnya anak itu nggak suka ke situ. Anak itu terpaksa untuk menjalaninya sampai semester akhir ataupun sampai dia kuliah dia ambil itu, tapi dia nggak nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, kembali lagi di podcast Jubel Inspiratif yang selalu mengundang tamu-tamu menginspiratif. Bersama dengan saya Ririn Wijaya, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang tahun 2021-2022. Nah, pada episode podcast Jubel Inspiratif kali ini kita sudah kedatangan tamu inspiratif yang istimewa nih teman-teman. Beliau adalah Ibu Wendy Meriska. Nah, udah kenal belum ya? Nah, langsung aja deh, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja kenalan sama Ibu Wen. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Riri. Selalu sehat ya Ibu yang jelas Insya Allah, ya. sehat, harus sehat. Harus sehat pokoknya Ibu. Oke Bu, Ibu kan dari eksternal Jubel lah bisa dibilang begitu. Boleh tahu dong Bu, kesan pertamanya bagaimana dengan 17 ini? Sekolah yang bagus, membanggakan Palembang, Sumatera Selatan, anak-anaknya berprestasi dan harapannya prestasinya itu tidak dalam bentuk akademik saja, tapi attitude, perilaku itu yang diharapkan. Tapi melihatnya bagus, anak-anaknya sopan-sopan, ramah-ramah. Karena karakter itu yang paling penting ya Bu, di atas segalanya. Betul. Oke, sebelum kita berbicara lebih jauh nih Bu, mungkin masih banyak nih Sobat Jubel yang belum kenal ini Ibu Weni ini siapa ya gitu. Mungkin boleh Bu dikenalkan dirinya dan pekerjaannya sekarang. Silakan. Iya. Saya Wendy, saya dari Denali Development Center. Kebetulan 2 hari ini kami sedang melakukan kegiatan psikotes, lebih tepatnya tes penjurusan untuk anak-anak di kelas 10, untuk minat bakat anak-anak kelas 10. Jadi ya saya tim psikologinya dari Denali Development Center. Wah, keren sekali Bu. Kalau boleh tahu Bu, tes psikologi itu kan waktu itu saya pas kelas 10 juga melakukan tes psikotes ketika baru masuk ke 17. Nah, pentingnya melakukan tes psikotes itu apa sih Bu? Ririn kan kelas berapa saat Sekarang Ririn kelas 12. Kelas sudah. 12, jadi sebentar lagi akan masuk ke universitas ya? Iya, betul sekali. Jadi kalau kelas 10 sebenarnya tes psikologi itu tidak hanya dibutuhkan untuk anak-anak yang SMP, SMA ya, tapi bisa dimulai dari anak usia 5 tahun ke atas. Untuk anak-anak SMA sendiri, terutama untuk yang kelas 10 dan saat ini menggunakan kurikulum yang terbaru, itu sangat pentingnya. Jadi mereka tuh bisa memetakan kemampuan mereka itu berada di mana. Saya itu ada kelebihannya di mana, saya itu ada kekurangannya di mana dalam bentuk kemampuan akademik ya. Jadi kita akan bisa memetakan anak ini potensinya ada di mana sih. Dia masih ada kekurangan, ternyata misal nih dia kemampuannya kurang minimnya atau kurangnya itu di hitung-hitungan, di matematika, fisika, otomatis anak ini tidak akan kami arahkan berada di ke arah minatnya ke arah matematika. Tetapi kan kondisinya saat ini di kurikulum yang terbaru mereka tidak masalah untuk mendapatkan mata pelajaran tersebut, hanya mungkin jamnya yang mungkin kita akan batasi. Nah, itu akan kami kembalikan, akan kita sharing juga ke guru-guru BK di sekolah bahwa ini anak tandanya nggak bisa dikasih lebih. Kalau mereka dikasih lebih, khawatirnya dia nanti kemampuannya tidak sama seperti yang lain. Dia akan terseok-seok untuk mengejar sama seperti teman-temannya. Nah, kalau ada anak yang punya kemampuannya ternyata di sosial nih, lebih condongnya dia hafalannya kuat, dia senang terhadap mata pelajaran yang sosial. Nah, itu akan juga kita arahkannya dia ke arah sosial. Begitu juga nanti kami arahkan mengenai jurusan untuk yang dia akan pilih nanti di kelas, maksudnya di universitas, Di perguruan tinggi. Nah, di kelas 12 memang sebaiknya dilakukan lagi tes karena compare hasil dari yang kelas 10. Waktu kelas 10 saya dapat hasilnya seperti ini, diarahkannya ternyata maksudnya masuknya ke ilmu komunikasi nih gitu. Apakah masih sama seperti itu atau tidak gitu.
Jadi tes psikotes pada awal masuk ke jenjang SMA ini sangat diperlukan untuk Sangat mengetahui potensi masing-masing diri tersebut. Betul. Tapi Gaya belajarnya juga bisa diketahui iya, ya, Rin. betul. Selanjutnya Bu, sebenarnya potensi diri itu apa? Oke, potensi diri itu sebenarnya kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Karena Ririn ada berapa bersaudara nih? Saya kebetulan tunggal Bu. Oh, tunggal. Oke, Buen nih, Buen dua bersaudara. Dua bersaudara dari ayah ibu yang sama nih ya. Itu saja pasti akan memiliki kepribadian dan potensi yang beda-beda gitu loh. Orang tuanya kuat matematika, harapannya pasti mereka berpikir anaknya akan kuat dong matematika gitu. Akan kuat dong hitung-hitungan, tapi belum tentu seperti itu. Nah, di sini kita akan bisa melihat ada orang yang memiliki potensi itu dibentuknya karena terbiasa di rumah untuk melakukan hal itu, Rin. Jadi dari kecil memang melihat, memang menemui kegiatan hal yang sama. Misal nih seni, orang tuanya senang seni, menggambar, melukis, bermusik. Harapannya anaknya pun seperti itu. Mereka ada punya apa ya, bukan minat, jadi tertarik ke arah sana, bukan tertarik, maksud saya adalah suka ke arah sana, tapi bukan berarti dia langsung pasti itu potensinya, suka karena kan tiap hari bertemu itu, belum tentu itu yang ada di dirinya. Jadi yang ada di dirinya bisa jadi itu didapatnya karena terbiasa untuk bertemunya setiap hari. Jadi dia terbiasa. Nah, yang kita ingin lihat itu adalah potensi yang memang tidak pernah diketahui, baik itu oleh anak itu tersebut ataupun dia tahu tapi dia tidak pede. Saya ini sebenarnya memang tiap hari belajar matematika, senang matematika, tapi senang juga gambar tapi nggak tersalurkan, senang juga dengan seni tapi nggak tersalurkan. Nah, ini bisa jadi terlihat di saat tes ini, jadi potensinya bisa keluar dan bisa diarahkan. Oke, baik gitu. Jadi ingin mengetahui potensi yang benar-benar ada di dalam diri anak itu masing-masing gitu Bu. Oke, selanjutnya Bu, mengapa sih mengenali potensi diri sendiri itu sangat penting? Biar nggak salah langkah ya, Rin ya. Kalau Buen tuh berprinsip gini, SMA itu kan puncaknya kita untuk melangkah ke jenjang yang berikutnya ya. Karena saat kalian keluar dari bangku SMA masuk ke universitas itu kan sudah benar-benar sudah luas yang akan kalian hadapi. Kalau SMA kan skupnya benar-benar hanya masih sebagai siswa, anggapan Buen seperti itu. Tapi kalau saat berada di level mahasiswa di luar dari sekolah itu levelnya sudah luas sekali. Jadi kalau salah ambil langkah, ya misal nih orang tua memaksakan anaknya masuk ke satu jurusan yang sebenarnya anak itu nggak suka ke situ. Anak itu terpaksa untuk menjalaninya sampai semester akhir ataupun sampai dia kuliah dia ambil itu, tapi dia nggak nyaman. Saat dia bekerja, dia pun otomatis harus mencari pekerjaan yang sesuai dengan ijazah yang dia punya toh. Ya, betul. Ternyata saat dia masuk ke dunia kerja, bukan itu yang dia bisa, bukan itu yang dia mampu. Kebiasaan ataupun yang di lapangan saat ini terjadi, nggak lama kerjanya, Rin, berhenti cari lagi di tempat lain, berhenti cari lagi di tempat lain, hasil kayak kutu loncat ya. Jadi selesai stop, masuk lagi sini, stop langsung, kan dia bilang aku nggak nyaman di sini, padahal sebenarnya bukan nggak nyaman, tapi dia memang nggak ada potensi di sana, dia nggak ada kemampuan di sana, tetapi memaksakan untuk berada di sana dan memaksakan bekerja sesuai dengan ijazah yang dipunya, seperti itu juga ujung-ujungnya bakalan menyiksa diri sendiri juga ya Bu. Karena kan ya itu tadi ya Dek, nggak ya nak yang maksudnya nggak setelah kita kuliah itu kan sangat luas yang akan kita hadapi gitu loh, kecuali kalau kita lakukan itu sesuai dengan potensi, sesuai dengan minat, kita akan enjoy loh. Kalaupun kita bertemu dengan halang rintang di depan sana tuh, kita akan belajar dari sana gitu loh. Oh ya, ini tandanya proses pembelajaran yang saya dapati karena saya mengambil ini gitu loh. Tapi kalau kita bertemu halang rintang di dunia yang ternyata kita tidak nyaman, pekerjaan yang kita tidak nyaman, pasti kita akan
menyesalinya tuh kenapa saya ambil ini kemarin, kenapa saya nggak ngambil yang ini, balik lagi jadi flashback menyesali yang kemarin-kemarin. Ya jadi itu ya Bu, karena kalau pekerjaan itu kalau kita jalani dengan happy, secapek apapun itu pasti akan Tetap bahagia enjoy, juga, iya. tetap enjoy ngejalaninnya, betul. Lalu selanjutnya Bu, bagaimana sih cara menggali atau menemukan potensi diri yang ada atau bakat atau minat yang sebenarnya diri saya ini pengennya apa? Itu bagaimana Bu cara untuk mengetahuinya gitu? Salah satunya memang dengan psikotes ya, dengan tes yang pasti. Tes itu lebih kepada untuk kita meyakinkan bahwa oh betul ya, ini ternyata potensi saya ada di sini. Ditambah dengan kita pengen tahu kalau ini memang kita punya potensi di sana, itu kita melihatnya dari kita nyaman tidak mengerjakan itu. Ririn dengan kondisi seperti ini sebagai duta literasi, Ririn nyaman kan? Iya. Tidak ada terasa terpaksa kan? Iya, betul. Ririn enjoy sekali Buen lihatnya menyampaikan, bertanya, tidak ada karena Ririn memang ya senang untuk berada di sini. Terkecuali di Buen yang bukan orang broadcast, tiba-tiba Buen disuruh ke sini, pasti gugup, pasti aduh aku mesti ngomong apa gitu loh. Jadi ya memang harus dicari sama ditekuni. Jadi dilihat kalau aku nyaman di sini, saya nyaman di sini, kenapa nggak saya tekuni? Kalau orang yang pengen menjadi pelukis, tetapi hanya belajar melukis saja, belajar mewarnai saja, tetapi tidak ada kemajuannya, sama saja bohong. Oh, ditambah satu lagi. Coba diikutkan lomba ataupun suatu hal yang menantang kita yang mendapatkan suatu pencapaian prestasi. Ririn berada sudah di level sebagai duta literasi, ternyata tandanya kan itu sebagai bentuk prestasi ya Rin ya. Sudah berada di level yang wah, atau mungkin Ririn ada target lagi nih. Kalau Ririn ada target lagi, saya pengen capai ini, kalau tercapai, nah itu. Kalau bisa tercapai itu tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, enjoy menjalani mencapai itu tandanya sudah bertemu dengan potensi dan minat yang dimiliki. Oke, lalu selanjutnya Bu, kalau misalnya sudah ketemu nih, ini potensi, ini minat, dan ini bakat yang benar-benar diri saya sendiri gitu. Lalu tiba-tiba ada hambatan atau tantangan lainnya, misalnya rasa malu, rasa nggak percaya diri, kalau kata-kata anak zaman sekarang tuh insecure gitu Bu. Nah itu bagaimana atau orang caranya? tua yang tidak mendukung ke arah betul situ ya. Bu. Kadang itu yang banyak terjadi di lapangan, itu gimana Bu cara untuk menghadapinya begitu? Kembali ke orangnya pribadinya masing-masing. Kalau memang berada di level kalian saat ini anak-anak yang di SMA memang pasti akan merasa bahwa tertekan sekali. Saya pengennya ke sana gitu loh, tapi orang tua menyarankan saya untuk ke arah sini gitu loh. Kalau tidak diikuti orang tua pasti akan marah. Kalau saya nggak ikutin, saya nggak akan sama dengan yang lain kayak gitu loh. Sekarang kembali ke orang tersebut. Mau bertahan dengan omongan orang, dengan orang menyampaikan bahwa kok nggak usah masuk ke sana, atau mencoba membuktikan dengan orang-orang terdekat bahwa saya punya kemampuan. Kalau Buen ngelihat ada beberapa orang, mungkin orang tua ya terutama ya, mereka berusaha untuk memaksakan anak karena mereka melihat anaknya nggak tahu mau diarahkan kemana. Orang tua nggak ngeliat kemampuan anaknya kemana gitu loh. Jadi dibanding anaknya nanti bingung, orang tua akhirnya mengarahkan, udahlah masuk sini aja. Contoh nggak usah jauh-jauh, anaknya diarahin masuk ke kedokteran. Kenapa orang tua banyak nyuruh anak masuk ke kedokteran? Dokter tuh jelas loh pekerjaannya, nggak usah langsung lulus nanti kan sudah jadi dokter gitu. Walaupun jenjang pendidikan yang ditempuh sangat panjang ya nak ya, tapi kan jelas ya jadinya dokter gitu loh. Tapi kan kalau misalkan kalian mau HI, ilmu komunikasi, pertanyaan orang tua pasti nanti jadi apa? Iya, betul. Nanti kerjanya di mana? Jadi orang tua tuh akan, udahlah kesini aja. Nah, orang tua tuh butuh bukti gitu loh ke kalian bahwa saya bisa mampu gitu loh. Gue ngambil psikologi saat di 2001 itu belum ada psikologi di Palembang ya. Terus orang tua tuh nggak kenal dengan psikologi orang tuanya Bu Wen. Pertanyaan orang tuanya Bu Wen cuma satu, kok jadi apa nanti setelah lulus dari psikologi? Itu si papa tuh berpikiran psikologi itu ngurusin orang gila, padahal kan enggak maksud gue tuh. Jadi nanti ngurusin orang sakit jiwa atau apa tuh, padahal tidak, karena mereka tidak tahu.
Akhirnya Bu En membuktikan psikologi itu nanti kerjaannya kayak gini. Tapi ya dengan yakin ya bahwa saya akan pilihnya ke sini. Sampailah Bu En ngomong, izinkan dulu saya tes, kalau memang saya gagal saya akan ikuti dari orang tua. Tapi ya dengan sama satu lagi sih, doa. Jadi terusan berdoa bahwa mereka akan luluh hatinya untuk membukakan jalan untuk saya, untuk mengizinkan saya untuk ngambil di jurusan yang saya pilih. Iya. Itu sih Ria. Oke, jadi kerja keras itu harus diiringi juga dengan Doa. doa. Dan juga kembali lagi ke diri sendiri. Kalau misalnya masih mau mempedulikan omongan orang lain ya nggak akan pernah maju. Betul. Gitu ya Bu. Betul. Oke, selanjutnya nih Bu, tadi kan kita sudah bahas mengenai potensi diri sendiri. Nah, terus potensi ini kan ujung-ujungnya nanti akan kita gunakan untuk meraih cita-cita kita. Nah, dalam proses itu pasti kan kita kayak Rina sekarang nih Bu, harus belajar dengan tekun, kerja keras dan juga doa. Nah, cara menentukan gaya belajar yang tepat itu bagaimana Bu? Oke. Gaya belajar itu kalau gue nggak ngomong dalam bentuk psikologi ya, jadi gaya belajar yang dari bentuk umumnya saja. Gaya belajar itu kalian lebih nyaman, ada yang audio, visual, dan kinestetik. Audio itu ya dia akan nyaman dengan kondisinya, dia melihat, membaca. Kalau visual dia mendengarkan. Jadi ada beberapa orang nyaman saja dengan sambil belajar sambil nyetek pena. Cetak kita yang orang audio itu terganggu banget ya Bu. Ya kita kan pasti berisik. Nah karena kita tipikal ngapal yang ini banget. Tapi kalau orang visual dia akan nyaman dengan hentakan, dengan suara musik kayak gitu, dia akan nyaman gitu ya. Kinestetik dia akan sambil gerak-gerak. Nah kalian anak-anak harus tahu dulu nih, saya tuh tipikalnya seperti apa. Beberapa orang itu tidak hanya gaya belajar hanya satu, pasti ada diikuti 1-2. Jadi audio kinestetik, visual kinestetik, audio visual kinestetik, seperti itu. Dilihat dulu kalau memang nyaman. Oh saya nyaman sih sambil belajar sambil guling-guling, belajar sambil duduk nggak harus, saya nggak mau tuh Bu belajarnya harus duduk di meja fokus, maunya di lantai, maunya pindah-pindah. Ya oke, karena itu gaya belajarnya. Bu saya mau belajarnya tuh saya nyaman, guru itu ngomong saya dengerin dulu, habis sudah itu saya kembali, untuk saya belajarnya saya tulis lagi Bu dengan omongan guru itu. Tapi nggak saat itu Bu, tapi ada beberapa bapak ibu guru yang nggak mau saya nulisnya nanti, harus nulis saat itu gimana cara ya, diakalin gitu loh. Paling Bu saya tulis ala kadarnya deh, nanti pas bapak ibu ya keluar saya tulis lagi. Itu cara saya untuk mengulang kembali. Oh enggak Bu, saya dengar teman saya ngapal, saya baru bisa belajar. Saya dengar teman saya ngobrolin pelajaran, saya baru belajar. Nah tandanya dia tipikal visual. Jadi memang sedini mungkin harus sudah tahu cara belajarnya seperti apa, melihat potensinya. Itu juga bisa dilakukannya dengan tes sebenarnya, untuk meyakinkan ya Rin ya, karena khawatirnya kita memprediksi sendiri ternyata prediksinya tidak sesuai gitu. Oke, terakhir nih Bu, sebelum kita menutup video podcast kali ini, boleh dong Bu dibagi tips and triknya bagaimana sih memilih jurusan yang tepat dalam perguruan tinggi? Karena sejujurnya Bu, saya sebenarnya sampai saat ini masih bingung memilih jurusan apa ya nanti. Tapi udah tes minat bakat Ririn ya? Kelas 10 Bu, udah diarahkannya tes. Kemana? Diarahkannya waktu itu dapetnya di yang pertama sosial politik, yang keduanya komunikasi. Oke, dari dua itu ada yang mau diambil? Kayaknya sih antara dua itu ya Bu. Yang nomor 2? Iya. Komunikasi, iya. Sudah tahu pilihan universitasnya kemana? Belum. Oke, nanti biasanya sih akan dibantu sama ibu-ibu BK ya. Kalau Bu En tuh biasanya akan bekerja sama dengan guru-guru BK di setiap sekolah. Nanti Ririn juga bisa berkoordinasi dengan guru-guru BK di sini. Setelah Ririn kan sudah tahu tuh Ririn punya minatnya kemana dan punya bakat, punya potensinya kemana tuh, bahwa broadcastnya Ririn sangat bagus gitu. Setelah 2 itu setiap anak sudah mengetahuinya, bisa nanti di-share ke guru ataupun guru BK ataupun ke kakak kelas ataupun alumni yang punya pengalaman bahwa saya punya kemampuannya di sini. Nah setelah tahu punya kemampuannya di mana, kita ngukur di badan ya. Universitas apa yang ada komunikasinya yang bagus nih, nggak mungkin kita ambil yang ecek-ecek kan. Iya, betul. Pasti yang pengennya yang terbaik. Cari, Ririn lihat dari seluruh Indonesia ini mana komunikasinya, jurusan komunikasi yang terbaik. Nanti sudah dilihat, Ririn ngelihat bahwa
tahun lalu yang masuk ke sana lewat jalur misalkan jalur undangan itu nilainya berapa. Lalu kalau nggak masuk lewat jalur undangan, kalau tertulis berapa nilai yang harus dicapai. Nah dari sekian itu Ririn melihat saya bisa nggak ya tembus di jalur yang sesi yang pertama, jalur undangan ya itu namanya kalau nggak salah ya SNMPTN. Terus yang jalur berikutnya, kalau nggak bisa di jalur SNMPTN jangan kecil hati, nggak Coba apa-apa. lagi gitu. Kalau Buen lebih enak kalian berjuangnya di SBMPTN karena lebih nyata, lebih real ya. Maksudnya tuh berjuang, benar-benar berjuang. Kalau SNMPTN itu kita nggak bisa nyata berjuangnya karena dari seluruh Indonesia hanya mengirimkan nilai gitu loh. Kalau SBMPTN kan benar-benar otak Ririn berjuang dengan otak-otak teman-teman yang lain. Jadi Ririn lihat mana jurusan yang Ririn punya kemampuan di sana. Jangan ketinggian, khawatirnya jadi lepas. Jangan pula kerendahan gitu loh. Khawatirnya Ririn punya potensi lebih tapi Ririn masuk ke yang standar yang biasa saja. Setelah Ririn tahu kalau mau masuk ke universitas tersebut, Ririn pastikan siapkan diri untuk mendapatkan, kalau Buen selalu mengarahkan bahwa siap untuk kecewa. Jadi tidak bukan berarti sombong diri bahwa oke, aku bisa nih kok masuk ke sini, enggak gitu loh. Tapi prepare selalu plan B, apa yang harus saya lakukan. Jadi oke, saya pilihnya Unpad komunikasi nih, misalnya yang terbaik nih. Kalau Unpad nggak masuk, nggak bisa, saya harus kemana? Lewat jalur apa saya masuk? Kapan saya tesnya gitu loh. Targetnya apa untuk 1 tahun ke depan. Kalau 1 tahun ini ternyata tidak sesuai dengan target, tahun kedua saya harus masuk tandanya. Oke, saya tandanya apa ya, istilah anak-anak tuh kalau gap year. Ya, gap year. Kalau tahun ini saya nggak masuk, oke, saya akan masuk tahun depan. Tahun depan apakah saya akan bertahan dengan komunikasi saya atau saya pindah ke jurusan yang lain. Yang saya punya kalau Buen selalu gini, Rin, selalu bilang ke anak-anak bahwa kamu melihat diri kamu di 10 tahun yang akan datang jadi apa? Nggak ngelihatnya di tahun depan, Rin. Kalau Ririn ngelihatnya di tahun depan, Ririn cuman hanya targetnya bahwa saya harus masuk ke universitas toh. Iya, betul. Kalau Ririn targetkan atau bukan target, Ririn melihat 10 tahun yang akan datang saya jadi apa? Ririn membayangkan, aku akan masuk ke dunia broadcasting, saya akan menjadi penyiar, saya akan kayak gini. Oke, kalau mau masuk ke sana, kalau saya jadi ke sana, saya mundur nih. Tandanya 5 tahun ke depan saya harus berada di level apa? Oh, saya harus S2 ini, atau kalau nggak S2 ini saya harus sudah mencapai ini nih. Oh, kalau sudah 5 tahun ini tandanya 3 tahun ke depan tandanya saya harus lulusnya dari jurusan ini nih. Nah barulah Ririn bisa ngeliat, oh tandanya bener nih saya harus ngambilnya komunikasi, karena Ririn sudah membayangkan, oke, 10 tahun yang akan datang saya akan berada di dunia broadcast, saya akan menjadi penyiar yang akan dicari orang, akan dilihat orang akan belajar dari saya. Nah kalau Buen sih seperti itu ya. Oke, jadi tips and triknya yang pertama harus kenali gaya belajar diri sendiri, terus kita juga harus tahu potensi diri dan minat diri ini sebenarnya seperti apa, dan jangan pernah nyerah gitu ya Bu. Oke, terakhir nih Bu, mungkin boleh dong dibagikan mutu inspiratif sesuai dengan judul dari podcast ini, judul inspiratif. Jadi boleh dong Bu dibagiin mutu inspiratif Ibu ke semua Sobat Jubel yang lagi nonton. Oke. Buen bilang ini moto inspiratifnya Buen tuh tidak, tapi mungkin lebih kepada apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi. Jadi ya nggak usah mikir yang jelek-jelek dulu lah ya, berdoalah untuk hal-hal yang baik, insya Allah itu yang akan menjadi doa kita. Oke, jadi jangan pernah merasa overthinking begitu ya Bu. Anak sekarang kayak gitu ya. Iya Bu, masalahnya overthinking dan insecure itu yang paling banyak dirasain. Dan itu yang diulang-ulang loh. Iya Bu, itu yang diulang-ulang, overthinking, insecure. Jadi kan oke, aku nih overthinking terus diulang-ulang, coba diganti, jangan kalimatnya nggak overthinking. Oke, jadi kita harus selalu berpikiran yang positif dan biar yang terjadi juga kembali positif gitu. Oke, terima kasih banyak Ibu sudah hadir di podcast Jubel Inspiratif, sudah mau berbagi kisah dan juga motivasi untuk kami semua di sini. Dan terima kasih juga kepada semua Sobat Jubel Inspiratif yang sudah menonton episode podcast Jubel kali ini. Semoga dengan kedatangan Ibu Uen hari ini bisa memberikan kita motivasi mengenai menggali potensi diri sendiri dan juga gaya
belajar yang pas untuk kita semua. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Ibu Sama-sama, Wen. Semoga Ririn. Ibu Wen selalu sehat dan bahagia Amin. selalu. Doa yang Amin. sama untuk Ririn. Oke, sampai jumpa di podcast Jubel yang selanjutnya. Dan saksikan terus podcast Jubel Inspiratif yang selalu mengundang tamu-tamu menginspiratif. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.